Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsiana Lodikoti. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam NIM belakang 76. Saya membuat video ini untuk tugas akhir semester mata kuliah SKI di madrasah. Dan saya akan menjelaskan materi tentang kedatangan Inggris dan kolonialisme. Jadi yang pertama, latar belakang global, perubahan dunia dan munculnya kekuasaan maritim Eropa. Pada abad ke-15 dan ke-16, dunia mulai memasuki suatu masa yang dikenal sebagai zaman penjelajahan atau Age of Exploration. Masa ini ditandai oleh gelombang ekspedisi samudra besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa seperti Portugis dan Spanyol. Dorongan utama dari eksplorasi ini adalah keinginan untuk menemukan jalur laut menuju wilayah timur, khususnya India, dan Kepulauan Rempah-Rempah atau Nusantara, yang selama ini dikenal sebagai penghasilan komoditas berharga seperti cengkeh, lada, dan pala. Komoditas-komoditas ini memiliki nilai yang sangat tinggi di pasar Eropa, bahkan disebut emas hitam, karena mahalnya harga yang bisa didapat dari penjualannya. Keberhasilan Portugis dalam menemukan jalur laut ke India melalui Tanjung Harapan dan keberhasilan Spanyol dalam menemukan dunia baru membuat bangsa Eropa lainnya tertarik untuk mengikuti jejak mereka. Inggris termasuk salah satu negara yang turut serta dalam perbuatan kekuasaan dan kekayaan di Eropa di timur. Selain faktor ekonomi, terdapat pula faktor agama atau penyebaran agama Kristen, ilmu pengetahuan atau peta dan pelayaran, serta kebanggaan nasionalisme yang mendorong ekspansi kolonial. Di saat yang sama, revolusi industri mulai mengguncang Eropa, terutama di Inggris. Revolusi ini meningkatkan kapasitas produksi barang secara besar-besaran. Negara-negara industri kemudian membutuhkan bahan mentah dalam jumlah besar serta pasar untuk menjual barang-barang manufakturnya. Oleh karena itu, wilayah-wilayah di Asia, Afrika, dan Amerika dianggap penting sebagai sumber bahan baku dan pasar yang potensial. Inilah cikal bakal kolonialisme modern, sistem penjajahan yang tidak hanya melibatkan kontrol politik, tetapi juga penguasaan ekonomi dan sumber daya lokal untuk memenuhi kepentingan negara penjajah. East India Company, senjata dagang dan politik Inggris di Asia, dalam rangka memperkuat posisinya di wilayah timur, Inggris mendirikan East India Company pada tahun 1600. East India Company bukan sekedar perusahaan dagang biasa, melainkan perusahaan yang memiliki kekuatan politik dan militer yang cukup besar, termasuk hak untuk memiliki tentara sendiri, berperang, membuat perjanjian, serta mendirikan koloni. Menjadi instrumen utama dalam ekspansi kekuasaan Inggris di Asia, terutama di India dan Asia Tenggara. Setelah awalnya berfokus di India, mulai memperluas jaringannya ke wilayah Asia Tenggara. Tujuannya adalah mengakses jalur perdagangan rempah-rempah dan menyaingi VOC atau Foreign Exchange Company milik Belanda yang sudah lebih dulu kuat di kepulauan di Indonesia. Inggris mendirikan pos dagang di Banten dan Makassar serta menjalin hubungan dengan penguasa-penguasa lokal.
Namun, persaingan dengan Belanda sangat ketat. Peristiwa penting dalam konteks ini adalah insiden di Ambon tahun 1623, di mana Belanda membantai pedagang dan tentara Inggris. Tragedi ini menyebabkan Inggris menarik diri dari persaingan langsung dengan VOC di Kepulauan Indonesia dan lebih memusatkan perhatiannya ke India, ya, di mana mereka akhirnya menjadi kekuatan dominan. Ya. Terus selanjutnya pendudukan Inggris di Jawa tahun 1811 sampai 1816. Masa singkat, pengaruh besar. Kesempatan Inggris untuk kembali memiliki pengaruh langsung di Indonesia datang pada awal abad ke-19 saat terjadi kekacauan politik di Eropa akibat Perang Napoleon. Saat itu Belanda berada di bawah kekuasaan Prancis. Nah, Inggris yang menjadi musuh Prancis kemudian melancarkan strategi merebut koloni-koloni Belanda di luar negeri agar tidak jatuh ke tangan Prancis. Salah satu wilayah yang berhasil direbut adalah Pulau Jawa. Selanjutnya pada tahun 1811, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berhasil menguasai Jawa dan memaksa Gubernur Jenderal Belanda saat itu, Janses, untuk menyerah. Pemerintahan kolonial Belanda di Jawa pun berakhir sementara, digantikan oleh pemerintahan Inggris di bawah kendali Raffles. Nah, Raffles adalah seorang tokoh yang sangat tertarik pada kebudayaan lokal, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Selama masa kekuasaannya, ia melakukan berbagai reformasi terpenting. Ia menghapuskan sistem monopoli perdagangan yang selama ini diterapkan VOC dan mencoba mengganti sistem tanam paksa dengan sistem sewa tanah atau lander, di mana petani diwajibkan membayar pajak kepada pemerintah kolonial berdasarkan luas tanah yang mereka garap. Nah, meskipun secara praktik sistem ini mengalami banyak kendala karena kurangnya data kepemilikan tanah dan lemahnya administrasi, ide dasarnya cukup revolusioner dan menjadi dasar bagi sistem administrasi kolonial modern selanjutnya. Nah, selain reformasi ekonomi, Raffles juga memajukan bidang ilmu pengetahuan. Ia memerintahkan penelitian terhadap peninggalan-peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan mendokumentasikan sejarah dan budaya Jawa melalui karya monumentalnya The History of Java, karena karya ini bukan hanya menjadi catatan penting bagi orang Eropa tentang kehidupan di Nusantara, tetapi juga menjadi titik awal berkembangnya minat terhadap arkeologi dan antropologi di kawasan ini. Nah, selanjutnya ada dampak kolonialisme Inggris antara modernisasi dan eksploitasi. Seperti hanya bentuk kolonialisme Eropa lainnya, kolonialisme bagi wilayah-wilayah yang mereka kuasai, di satu sisi, Inggris memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih terstruktur, sistem hukum barat, serta infrastruktur seperti pelabuhan, jalan raya, dan rel kereta api. Sistem pendidikan ala Inggris juga diperkenalkan, yang melahirkan kelompok elit terdidik lokal yang kelak berperan dalam gerakan nasionalisme dan kemerdekaan. Selanjutnya, namun di sisi lain, kolonialisme tetap bertumpu pada prinsip eksploitasi, seperti daya alam diekstraksi sebesar-besarnya untuk kepentingan industri Inggris. Tanah-tanah rakyat seringkali diambil alih, dan sistem pajak diberlakukan tanpa mempertimbangkan kesejahteraan petani. Selanjutnya, ketimpangan sosial dan ekonomi pun melebar.
di mana kekayaan mengalir ke pusat-pusat kekuasaan kolonial, sementara rakyat lokal tetap hidup dalam kemiskinan dan keterbiasaan. Selanjutnya, budaya lokal juga mengalami tekanan. Bahasa Inggris dipaksakan sebagai bahasa administrasi dan kebijakan kolonial kerap mengabaikan atau meremehkan sistem tradisional yang telah lama berlaku. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila kurang jelas dan saya menjelaskannya agak rumit. Saya memohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.